Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus. Hanya Engkau Yesus yang menjadi kekuatanku. Ku percaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Amin, amin Yesus. Hanya Kau Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang akan membuka di dalam doa. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Inilah yang menjadi sukacita kami di dalam Engkau. Kami boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Ku aman di dalam Engkau karena Tuhan yang menyertai kami setiap saat. Terima kasih untuk hari yang penuh sukacita ini ya Tuhan. Kami mau berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami memberikan syukur terima kasih kepadamu. Karena berkat Allah Engkau berikan limpahkan dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, yang selalu menaruh harap kepadamu. Sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sukacita hari yang penuh bahagia dalam hidup kami. Tuhan, inilah umat kepunyaan-Mu, milik-Mu, datang beribadah kepadamu. Sertai kami, kuduskan dan sucikan kami. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat yang sedang dalam perjalanan Engkau sertai. Kami siap berbakti kepadamu. Kami siap meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih ibadah hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tetap mengurapi dan semua kami yang percaya kepadamu. Berkat Allah melimpah Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan pekerjaan ini. Kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu menolong kehidupan kita. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sekarang kita kembali bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Besar dan sangat
kuasanya Mari kita ceritakan. Haleluya, kita ceritakan. Duduk, kita akan melihat si Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu dan Dia sanggup memberkati saudara-saudara semuanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucikan, Tuhan kau sungguh sempurna di dalam kehidupanku, rancanganmu dan karyamu. Haleluya. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna, haleluya, sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku
Tuhan boleh hentar kami dari tempat masing-masing, boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Terimalah segala pujian kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, akan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami butuh firman Allah sebagai makanan rohani, roti hidup bagi kami umat-Mu Tuhan, supaya kami mendapat kekuatan. Oh Tuhan, pedoman dalam hidup kami, untuk kami boleh terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ini hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan ini kepada Bapak Gembala yang saat ini sedang berada di pelayanan di Jakarta, dan juga kepada Ibu Gembala, Wakil Gembala, saudara kami Robert Rumokoi. Nah, puji Tuhan, senang sekali boleh bersama jemaat Tuhan pada pagi hari ini, bahkan sampai nanti malam ya kami dipercayakan oleh hambanya Gembala setempat di tempat ini untuk melayani jemaat Tuhan GPD Tiberias yang ada di Kota Pare ini. Nah, puji Tuhan, baiklah kita akan segera memperhatikan firman Tuhan, bahkan supaya kita mengerti apa yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita, atau pesan-pesan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Nah, saya undang kita berdiri bersama-sama. Langsung saja kita akan membaca firman Tuhan dari tema yaitu bebas dari kekhawatiran, di mana Bapak Gembala telah menentukan temanya, cara mengatasi kekhawatiran. Nah, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 6 Injil Matius pasal 6 ayat 25. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 6 ayat 25. Nah, begini kata firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terima kasih, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita dapat perhatikan dari firman Tuhan tentang khawatir. Nah, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir ini yaitu takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hari yang belum diketahui dengan pasti, lalu kemudian atau ketakutan di masa mendatang yang belum pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang membuat kita sebagai manusia sering timbul rasa khawatir. Ya. Nah, saudara-saudara, kita semua ya menghadapi berbagai-bagai masalah yang mengakibatkan timbul kekhawatiran. Nah, saudara, semua kita, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, satu waktu khawatir ya. Nah, saudara, tapi khawatir ini tentu janganlah menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi
kita perhatikan pesan Yesus ya, supaya kita jangan khawatir tentang hidup ini. Nah, setahun sudah lebih rasanya ya yang disebut dengan COVID-19 tahun 2019 yang lalulah terjadi apa yang menjadi pandemi COVID-19 melanda dunia. Nah saudara, dalam menghadapi ini, nah saudara, hampir tiap hari ada rasa kekhawatiran kita. Ya, kalau yang lain sudah terkapar, sudah ada yang akhirnya harus meninggalkan hidup di dunia ini. Nah saudara, dan ini sudah merupakan bencana saudara ya. Wabah yang bukan hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Semua bangsa-bangsa ya harus berjuang untuk memerangi virus COVID-19. Nah saudara, semua kita khawatir. Tetapi pesan Yesus ya, supaya kita tidak boleh khawatir saudara ya. Nah janganlah kamu khawatir tentang hidupmu ya. Tentang hidup ini ya dipesan oleh Yesus supaya kita tidak boleh khawatir ya. Karena dengan kekhawatiran itu nantinya ya, nah saudara, semangat kita akan terus semakin menurun dan akhirnya nah saudara ya justru ya berdatangan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah saudara, yang pertama Yesus pesan di sini yaitu supaya kita tidak boleh khawatir tentang yaitu pangan dan sandang. Makanan atau minuman dikatakan atau pakaian. Nah saudara, nah kebutuhan primer dalam hidup kita ini ya, kita hidup harus makan ya. Sebagaimana kita harus juga ya menerima makanan rohani. Nah saudara, kalau bisa mas hanya sekali seminggu, bahkan kalau bisa jangan hanya sekali seminggu. Ya, ada waktu-waktu yang lain yang kita harus gunakan. Bahkan juga ya di rumah kita bisa baca Alkitab, kita bisa dengan renungan-renungan. Nah saudara-saudara, apalagi sekarang begitu mudahnya ya untuk diakses. Bagaimana kita perlu ya butuh pedoman firman Tuhan, makanan ya. Nah saudara, dan juga pakaian ya, kalau kita tidak berpakaian ya kita kedinginan, kita akan nanti gampang sakit. Nah saudara-saudara, nah kita butuh pakaian. Nah saudara-saudara, nah Yesus katakan tidak boleh kita khawatir tentang hidup ini yang menyangkut masalah makanan dan juga pakaian, yaitu pangan dan sandang. Nah saudara, dan ini juga yang diupayakan oleh pemerintah ya, menghadapi situasi ini ya, jangan sampai terjadi krisis ekonomi, krisis sosial. Nah saudara, lalu kemudian apa yang juga Yesus ingatkan? Matius pasal 6 ayat 34 ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara-saudara, barangkali pada waktu kita sudah bangun pagi, hari-hari yang kita hadapi, wah mulai khawatir. Ya, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita supaya kita bisa mempertahankan hidup. Nah saudara, hari esok, bukan saja hari ini, dan seterusnya. Seberapa lama Tuhan izinkan kita untuk hidup di dunia ini saudara ya. Kita tidak perlu khawatir tentang situasi ini saudara ya. Jadi pesan terus menerus ya menghadapi COVID-19 ya, supaya jangan takut, apalagi terjadi ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Justru jadi mangsa ya dari virus itu adalah orang yang ketakutan. Nah saudara, sebagai anak Tuhan dan kami hamba-hamba Tuhan juga ya, supaya ya kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi hari esok.
kalaupun kita dengar sana sini ya bencana alam terjadi. Nah saudara, dan juga ya yaitu apa yang satu waktu telah yaitu melanda umat manusia di dunia ini tentang wabah penyakit. Atau itu sudah memang mulai dari Mesir itu sudah ada penyakit sampar ya. Penyakit yang menular. Nah saudara. Nah kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lalu kemudian dalam Filipi. Nah ini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi. Yang ketiga yaitu dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Wah ini katakan tentang apapun juga. Ya tentang hidup kita ya makan minum atau sandang tadi. Nah saudara dan juga ya tentang yaitu tentang bagaimana kita mempertahankan hidup ini sampai hari yang Tuhan tentukan buat kita hari-hari esok saudara. Ya dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dengan segala hal yang keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Saudara sekalian, kalau datang kekhawatiran ya, maka yang perlu kita lakukan, kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Kita datang duduk di bawah kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu kita kontak dengan Tuhan. Ya, kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Nah, tentu kita tidak cukup hanya ya sudah berdoa. Ya, ada orang mengatakan ya cukuplah ya yang penting sudah menyembah Tuhan, datang menghadap Tuhan. Nah, sementara di dalam ayat ini dikatakan yaitu doa dan permohonan. Ya, jadi harus ada permohonan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai ya kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan ya. Lalu kemudian kita tidak dapat berdoa karena apa? Kita tidak pernah memikirkan atau mungkin perlu kita catat dulu ya. Sesuatu ya yang kita akan sampaikan kepada Tuhan merupakan permohonan kita. Saudara. Nah, jadi Tuhan itu membutuhkan ya seperti laporan kehidupan gitu ya. Kita sampaikan kepada Tuhan, oh ini Tuhan kebutuhan saya. Kita harus berdoa dengan permohonan. Nah, ya. Oleh itu kita harus belajar berdoa. Ya. Murid-murid Yesus katakan kepada Yesus supaya mereka diajar berdoa. Doa Bapa kami menjadi sangat terkenal buat umat Kristiani di seluruh dunia. Nah saudara-saudara sekalipun itu kita tidak jadikan menjadi doa hafalan. Nah saudara, kita harus belajar berdoa. Nah saudara ada jemaat kami di Surabaya, dia bilang begini sama saya, Om, kalau Om tunjuk saya berdoa, saya akan keluar dari gereja ini. Waduh, wah pikir ya udah hati-hati ya. Begitu nanti ditunjuk dia berdoa, dia grogi, wah udah panik dia, udah hendak ke gereja lagi. Nah saudara, tapi kemudian setelah dia latihan untuk berdoa, kita ajar juga jemaat supaya bisa berdoa. Nah saudara, sehingga siapapun yang ditunjuk siap untuk berdoa. Karena apa? Karena dia sudah melatih dirinya untuk berdoa, disertai dengan permohonan-permohonan. Nah tapi setelah sekarang dia menjadi salah satu anggota majelis, menjadi bendara gereja, waduh malah ketagihan dia saudara berdoa. Kadang dari antara majelis itu dia yang paling panjang doanya saudara ya. Nah jadi saudara-saudara nggak usah takut ya. Kita harus siapkan permohonan ya, permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga di situ dikatakan yaitu mengucap syukur. Ada ucapan syukur ya. Dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Amin. Nah saudara, ada satu buku yang pernah saya terima dari luar negeri, tapi sudah merupakan cetakan bahasa Indonesia, yaitu ada mujizat dalam ucapan syukur. Nah saudara, dengan 5 roti dan 2 ikan,
bisa memberi makan untuk 5.000 orang lebih, bahkan masih ada sisa 12 bakul, saudara. Ya. Jadi Tuhan dapat melipat gandakan dari yang sedikit menjadi banyak. Amin, saudara. Bahkan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Tuhan tidak akan biarkan kita kelaparan, saudara. Ya. Apalagi kita manusia, ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaannya. Nah saudara, kita harus mengucap syukur. Berulang-ulang kalimat ini, ucapan syukur saya praktekkan, saudara. Ya. Dalam kepanikan, pernah satu waktu di Surabaya, saya lagi mengantar tamu ke pelabuhan. Nah sepeda motor saya tiba-tiba habis bensinnya, saudara. Ya. Lalu saya bilang, gimana nih, udah tengah malam begini. Ya, takut saya karena menuntun sepeda motor ada penjahat menodong saya. Tapi yang saya lakukan, saudara, saya ingat itu apa yang ditulis dalam buku itu, mengucap syukur ada mujizat. Saya mengangkat tangan di tengah jalan itu, saudara. Ya Tuhan, saya mengucap syukur sekalipun bensin tidak ada. Tiba-tiba ada beca. Saudara, beca ini beca barang, saudara. Ya, ada jirikan di situ. Nah saudara, tiba-tiba dia, Pak, kehabisan bensin ya? Iya, nah ada lagi bisa saya tuntun motor itu. Nah ini ada. Nah ini pokoknya, saya mau bantu sampean katanya. Nah saudara, bensin yang ada di jirikan itu diisilah ke tangki saya sampai penuh. Lalu saya bayar, dia tidak mau, saudara. Dia pergi begitu saja. Nah saudara, saya hanya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Ternyata dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin saudara. Jadi hindarilah bersungut-sungut, hindarilah terus menerus khawatir tentang hidup ini, khawatir. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan selanjutnya apa pesan Yesus, saudara. Terus yaitu bagaimana cara untuk bebas dari kekhawatiran itu. Nah yang pertama yaitu dikatakan di sana, jadikan hati menjadi tanah yang baik ya, untuk firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu ya menjadi pedoman hidup kita, kita ingat firman Tuhan. Nah saudara, maka ya kita akan kuat ya. Nah saudara, tolong ditayangkan, diperbesar ya, yaitu Matius pasal 13 ini mulai dari ayat 22 sampai ayat 24. Nah, ya Matius pasal terus, ya Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah saudara-saudara, luar biasa, kita akan berbuah. Nah ditabur, lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian berbuah. Itulah yang terjadi apabila ya kita jadikan hati kita seperti tanah yang subur. Nah, saudara, akan mengeluarkan ya yaitu dari benih itu tumbuh. Dan kemudian akhirnya setelah sudah jadi seperti sebuah pohon, malah akhirnya dia berbuah. Dan memang ya selalu dinantikan buah dari setiap sesuatu yang ditanam. Nah, saudara, lalu terus kita perhatikan selanjutnya bagian yang kedua. Yang kedua ya tentang cara ya tadi ya, yang pertama. Nah saudara, tentang hati kita ini. Lalu kemudian yang kedua yaitu percaya pada pemeliharaan Allah. Nah saudara, kita harus percaya ya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan gembala kita yang terbaik. Dia adalah gembala agung kita, saudara. Dia pemelihara seluruh hidup kita, baik roh, jiwa dan tubuh kita.
Bahkan dikatakan supaya kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah. Itulah pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, jadi 3 dimensi yang ada pada diri kita ini harus terpelihara, saudara. Jangan jadi cacat, ya. Jangan akhirnya ya kita dianggap ya menjadi pengikut Tuhan yang tidak setia. Yang akhirnya tanpa sadar kita sudah bergeser status kita. Bukan lagi menjadi anak Tuhan atau yang layak disebut orang-orang kudus. Tapi sudah berpindah statusnya ya menjadi anak-anak iblis. Yang mana nantinya akan dibinasakan, saudara. Para pengikut-pengikut setan yang punya kerajaan maut. Tapi kerajaan itu sudah dikalahkan, saudara, oleh Yesus yang memegang kunci kerajaan Allah, saudara. Nah, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini yaitu bahwa kita harus yakin pemeliharaan Tuhan. Ya. Dia akan selalu menuntun hidup kita. Kita akan mampu yaitu untuk kita nantinya di bawah dikatakan ke rumput yang hijau dan ke air yang jernih. Sehingga kita sehat jasmani dan sehat rohani. Bahkan tadi seluruhnya ya kita terpelihara di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, baru kemudian kita lihat yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga di situ dikatakan bahwa ya kita dalam hidup ini harus ya tunduk kepada otoritas Tuhan. Nah, saudara, dan kita tetap ya, nah saudara, menundukkan diri juga kepada Dia Tuhan yang berkuasa sepenuhnya akan hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Nah, saudara, jadi di sini sudah diterangkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 tadi. Nah, saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong kita supaya kita tidak boleh khawatir. Dan sebagai ayat penutup di dalam 1 Petrus ini ayat yang terkenal, 1 Petrus pasal 5. Rasul Petrus adalah seorang yang pernah khawatir ya. Nah, saudara, takut tentang hidup ini. Bahkan sempat dia menyangkal ya sang gurunya. Padahal dia adalah murid yang tertua. Saudara, dialah juga yang pertama dipanggil bersama saudaranya Andreas. Nah, saudara, tapi kita perhatikan di sini apa pesan dari Rasul Petrus. Kita baca bersama-sama ayat ini. Semua kita akan berseru dengan ayat ini. Dan meminta kepada Tuhan supaya ya segala kekhawatiran hilang dari kita. Mari kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, saudara, serahkan segala kekhawatiranmu, apapun yang membuat kita khawatir. Yang terbaik kita serahkan kepada Tuhan saja. Apa yang Tuhan akan atur, karena hidup kita itu sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan. Nah, saudara, dan ini juga yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 55. Nah, saudara, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, Ia akan memelihara seantero hidup kita, saudara. Nah, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita serahkan seluruh atau seantero hidup kita kepada Tuhan. Dan pesan Tuhan pagi hari ini buat kita sekalian, supaya ya bebas dari segala kekhawatiran. Dimanapun kita berada, jangan khawatir. Ingat firman, karena ini juga pesan Yesus. Pesan Raja Daud, pesan Rasul Petrus, supaya kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar
jangan kita khawatir. Haleluya. Merdeka, bebas dari segala kekhawatiran. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya serahkan mimbar ini kepada Wakil Gembala, Pendeta Robert Romokoi. Haleluya. Haleluya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kita nyanyikan pujian mengatakan, ku tidak takut sebab Tuhan beserta kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Kami tidak khawatir ya Tuhan. Kami tidak takut. Kami siap menghadapi segala hal dalam hidup kami. Karena Engkau yang menyertai dan menopang kehidupan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami ya Tuhan, haleluya, bahkan menolong hidup kami. Tuhan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, sekali lagi katakan,
Kami tidak khawatir lagi. Bersama-sama dengan Engkau, kami tidak ragu-ragu lagi. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami tidak takut lagi Tuhan. Karena Engkau menyertai, menopang kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah disampaikan berkuasa memberikan kekuatan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Mamora yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang dahsyat, yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami semua. Dan kiranya Roh Kudus memetraikan lebih dalam lagi, menghidupkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap kami menghadapi tantangan kehidupan kami, ada firman-Mu menjadi pelita, menjadi kekuatan. Bahkan Roh Tuhan menguasai kehidupan kami semua, memberikan kekuatan baru hari demi hari. Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami akan memberikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati atas setiap persembahan yang saudara berikan. Dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan kita doakan Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kita, sedang ada pelayanan di Jakarta dan juga sedang melakukan cek kesehatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Mamora dari Surabaya yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan di balasan yang kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu lagi ada pengumuman tambahan, yaitu ada ibadah kaum pria hari Rabu ini jam 6:30 malam. Jadi diharapkan para kaum pria ada bersama-sama, kita bisa bersekutu kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kaum pria. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah pujian kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu.
Terimalah juga persembahan-persembahan yang telah dilakukan oleh umat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon padamu besok dan hari-hari mendatang, kemana anak-anakmu pergi, di mana mereka berada, Tuhan selalu menyertai. Hilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran menghadapi hidup ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati usaha mata pencarian umat-Mu. Bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit, tangan Tuhan terulur untuk menjamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan Tuhan, mengadakan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat Tuhan akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, tadahkanlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta pimpinan pengentaran kuasa Roh Kudus, menyertai melihara kami sekalian pagi ini hingga Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.